nama Bapa Yahweh itu langsung dari Roh Kudus tanpa ada manusia yang mengajarkan. Ya. Dan saya menerima nama Yahusua itu juga dari Roh Kudus langsung. Jadi bukannya ada yang saya terima satu contoh pengajaran-pengajaran dari Kehilat atau manapun yang mengajarkan saya, tidak. Ya, walaupun penampilan saya ya di dalam nama Bapa Yahweh sama atau di dalam nama anak manusia sama, namun saya tidak mengikuti satupun dari antara organisasi ini. Ya, saya hanya mengikuti Roh Kudus saja. Kenapa saya pakai tudung di atas kepala? Dan kenapa saya memanggil nama itu? Itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang dimana dialah yang menuntun saya dari awal, ya. Dan saya percaya tetap berjalan bersama Dia sampai akhir hidupku nanti, ya. Karena kasihnya besar kepadaku dan kasihku pun besar kepadanya, ya. Dan dialah yang memberitahukan namanya itu kepadaku. Kalau Dia di dalam dunia ini, selama Dia ada di dalam bumi ini, namanya adalah Yahusua. Jadi ada kata Yahnya yang melambangkan keilahiannya. Nah, saya buat contoh. Ya. Cek. Saya buat contoh. Dan ini yang dibukakan oleh Roh Kudus langsung untuk engkau gampang menerimanya, ya, supaya engkau tidak terlalu tertutup dan membuka hati. Kalau memang itu kebenaran, percaya Roh Kudus akan membukakan kepadamu, ya. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan, apa yang saya terima berasal daripada Roh Kudus, bukan diajarkan oleh manusia manapun. Jadi apa yang saya terima adalah berasal daripada Roh Kudus yang adalah kebenaran dan akan aku pegang teguh. Makanya siapapun yang datang kepada saya menjelaskan itu dengan segala teori, saya memperjuangkan apa yang saya terima. Karena terbukti nama yang dibukakannya kepadaku, terbukti nama itu ada di bumi. Ada. Hanya beberapa yang memanggil nama itu, ya. Jadi ada kelompok yang memanggil Yesua, ada kelompok yang memanggil Yehosua, ada kelompok yang memanggil Yahsua, dan ada kelompok yang memanggil Yahusua. Nah, jadi saya sebenarnya tidak terlibat di kelompok yang memanggil Yahusua ini, karena saya tidak mengikuti teori mereka, ya. Saya hanya memegang nama Yahusua karena langsung Dia berikan kepadaku, ya. Oke, Dia menjelaskan, haleluya. Dan itu kata pertama yang saya terima di saat saya dilawat, di saat saya mengalami kepenuhan kuasa ilahi, ya. Waktu kepenuhan pertama sekali, kata-kata yang keluar dari mulutku adalah kata haleluya. Dan di sana saya percaya kata haleluya itu bukan berasal daripada bumi. Nah, dan Dia menjelaskan di dalam kata haleluya ini ada kata Yah yang artinya Dia atau Elohim itu sendiri. Jadi haleluya terdiri dari dua kata, halelu dan Yah, yang artinya terpujilah Yahweh, terpujilah Elohim, ya. Kata Yah artinya Elohim. Jadi haleluya artinya terpujilah Elohim. Atau bahasa umumnya saya pakai, ya. Haleluya artinya halelu, terpujilah Yah Tuhan. Jadi haleluya terpujilah Tuhan. Saya pakai kata Tuhan memudahkan untuk mencerna, memahami, ya. Jadi haleluya artinya terpujilah Tuhan. Nah, Yahweh saat itu yang kedua, Dia memberitahukan kepadaku namanya adalah Yahweh, yang artinya Elohim yang berkuasa. Nah, di dalam nama Yahweh ada kata Yah. Tadi haleluya ada kata Yah. Di dalam Yahweh ada kata Yah, Yahweh, yang artinya Tuhan yang berkuasa. Nah, sebagai anak manusia, Dia tetap Tuhan itu sendiri, ya. Jadi kata Yah harus ada di dalam namanya, sekalipun Dia sebagai anak manusia. Jadi Yahusua adalah Tuhan sebagai juru selamat. Jadi penjelasan daripada Roh Kudus itu sangat gampang diterima. Jadi engkau yang mengeraskan hati akan hal itu berdoa, ya. Karena saya menyampaikan ini sebagai
sebagai kesaksian apa yang disampaikan Roh Kudus, karena saya berhutang kalau saya tidak menyampaikan kepadamu. Dan beberapa hari lalu saya baru sampai di tempat ini, ya. Nah, ada satu malam saya bermimpi, dan di dalam mimpi saya itu sangat jelas nama Yahusua itu keluar, ya. Akulah Yahusua. Nah, saya ingat juga saya pernah bermimpi beberapa waktu lalu. Dia sangat tegas mengatakan, akulah Yahweh. Nah, dalam 1 minggu ini dia juga berfirman, akulah Yahusua, sampaikanlah kepada seluruh umatku. Ya. Nah, itu setelah selesai sahabat itu. Saya bermimpi akan hal itu. Dan hari ini ditegaskan lagi, akulah Yahusua. Berbahagialah orang-orang yang berpaut di dalam namaku. Akulah Yahweh yang memberikan kehidupan. Karena di dalam Yahweh dia sebagai yang berkuasa. Di dalammu aku berfirman, perbuatlah seluruh firmanku yang telah kutuliskan dan kuberikan kepadamu. Baik, saya akan sampaikan pesan-pesan pentingnya, ada 8 poin yang diberikan kepada kita pada sore hari ini. Yang pertama, seharusnya umatku sudah keluar dari masa perbudakan. Nah, mengingat kalimat ini, bukankah dengan kematiannya dan kebangkitannya dan dengan darahnya kita telah dikeluarkan dari masa perbudakan? Iya. Kita telah dikeluarkan dari masa perbudakan akan dosa. Namun saat ini Elohim berfirman, perbudakan apakah yang dimaksud? Elohim berfirman, perbudakan yang dikatakan adalah bagaimana umat manusia berjalan di dalam segala tuntutan. Oleh tuntutan di dalam pekerjaan yang di bawah penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah di bumi ini, mereka tidak berjalan di dalam kuasa atau anugerah yang daripadaku. Nah, ini berbicara apa? Perbudakan modern. Tanpa disadari, banyak kita yang terikat di dalam segala instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan. Kita menjadi budak, ya. Dan di sana kita diperbudak secara modern dengan apa? Dengan hitungan upahan. Yang sesungguhnya Elohim saat ini mau setiap umatnya hidup di dalam kemandirian. Karena di saat kita terikat dengan segala instansi dan terikat dengan perusahaan-perusahaan, ya. Nah, di sana tuntutan dari perusahaan akan menuntut kita. Dan harinya akan tiba, tuntutan itu akan menjerat kita untuk menerima tanda bilangan. Jadi di sini saya sampaikan sudah saatnya engkau keluar dari perbudakan itu. Dan inilah saatnya Elohim berfirman bagi kita supaya kita mempersiapkan hidup untuk mandiri. Karena Elohim sesungguhnya memberikan kita talenta atau anugerah untuk kita bisa bertahan selama kita masih dipercayakan hidup di dalam bumi ini. Karena burung di udara saja dia pelihara. Kita masih mempunyai tangan dan kaki. Bahkan yang memiliki kelemahan fisik pun dia berikan talenta atau kemandirian bagi kita untuk melakukan segala pekerjaan, supaya melalui pekerjaan kita maka kita memperoleh makanan dan minuman dan juga pakaian yang layak, ya. Nah, ingat, Elohim berfirman sudah seharusnya umat manusia sudah keluar dari masa perbudakan, ya. Jadi ini time-nya, saatnya engkau sudah harus keluar dari segala ikatan-ikatan, tuntutan-tuntutan pekerjaanmu yang nantinya akan mengikat engkau sehingga engkau terjerat dengan tanda bilangan. Karena sekarang sistem dinyatakan, oke, mumpung saya ingat,
Tadi malam saya bermimpi. Ya. Nah, di sini saya sampaikan, Ibu Heni bukan pemimpi. Saya jarang bermimpi. Namun hari-hari terakhir ini, ada kalanya dia memberikan mimpi, bukan tiap hari ya. Makanya saya heran dengan orang kalau tiap hari bermimpi. Ya, saya tidak. Ada kalanya saja. Dan tadi malam saya diberi mimpi. Di dalam mimpi saya ada satu pesawat, dan pesawat ini tidak selayaknya seperti pesawat biasa, ya. Di dalam pesawat itu ada orang yang duduk, dan itu mungkin kecil, hanya muatan satu orang saja dengan berbagai peralatan di dalam kapalnya, ya. Nah, pesawat itu terbangnya rendah, tidak seperti pesawat penumpang yang sangat tinggi, tidak. Dia ada di jajaran manusia, ya, dia hanya terbang sedikit. Nah, namun apa yang terjadi, saudara? Ternyata dia bertugas untuk scan. Jadi setiap orang di scan. Jadi ada apa namanya ya? Bu Heni agak gaptek dengan bahasa-bahasa modernnya. Dia punya alat untuk mendeteksi, ya. Nah, dan saya melihat alat itu. Saya tidak tahu, ya, apa tujuannya dan orang-orang seperti apa. Yang saya tahu saat itu, dia memerlukan data setiap wajah. Jadi banyak orang-orang yang langsung dia berikan sorotan, langsung mesinnya berjalan, ya. Dan saya melihat itu karena dia terbang rendah. Saya melihat peralatannya semua dan saya tahu itu tidak baik. Saya tahu itu tidak baik, ya. Namun banyak orang akhirnya sadar. Dan saya memberitahukan kepada mereka. Saya katakan, kalian tutup wajahmu. Saya tidak tahu. Dia mendeteksi setiap wajah dan saya tidak tahu tujuannya apa. Tetapi saya tahu tujuannya tidak baik. Tolong kalian dengarkan ini, saya bilang. Nah, akhirnya banyak orang mengikut dan percaya dengan apa yang saya katakan. Dan mereka pergi kepada pihak yang berwajib. Mereka protes. Mereka protes dan berkata, kenapa benda itu, alat itu ada? Dan untuk apa wajah kami ini harus dideteksi? Karena saya melihat sampai semua sudut-sudut. Jadi ibarat di film-film, ya, seperti disensor. Nah, jadi mereka protes dengan aparat-aparat yang ada di sana. Mereka berkata, kami tidak mau wajah kami dideteksi seperti itu karena kami tidak tahu tujuannya apa. Nah, pesan yang mau saya sampaikan kepada saudara di sini. Tanya hati, berdoa. Apakah menurutmu semua scan-scan yang mereka adakan itu baik? Untuk apa? Apa tujuannya? Kita dideteksi sedetail mungkin sampai seluruh sudut wajah, ya. Bentuk wajah ini ada apa dan tujuannya untuk apa? Tidak cukupkah kita absensi itu hanya dengan paraf saja? Atau dengan kehadiran kita? Kenapa harus dibuat sistem yang mendata seluruh wajah ini, men-scan seluruh wajah, ya? Karena nggak semua itu ada kan, garis-garisnya semua. Kenapa? Dan untuk apa? Dan sayangnya, ya, banyak umat manusia karena tuntutan ini tadi yang diberitahukan oleh Elohim, mereka iya-iya saja. Apalagi engkau sekarang yang ada di instansi pemerintahan. Dan saya katakan kepadamu, berhentikan itu. Untuk saat ini memang Elohim belum bukakan apa sih yang salah dari pendataan seperti itu. Namun saya percaya itu tidak baik, karena itu dibukakan di dalam mimpi saya. Itu tidak baik, saya bilang. Mereka punya tujuan deteksi wajahmu. Mereka ada tujuan dan itu tidak baik. Sama seperti waktu Elohim mengingatkan kepada saya tentang vaksin. Elohim berfirman, itu tidak baik bagi bait suci.
Bukan Elohim katakan nanti kamu akan begini, nanti akan begini. Namun lambat laun Elohim bukakan efeknya. Dan ini pun saya sampaikan. Melalui mimpi itu Elohim berfirman, itu tidak baik. Jadi jangan karena tuntutan pekerjaanmu, engkau pun harus mengiyakan apa yang tidak engkau ketahui. Cukup ketololan dan kebodohan kita di masa-masa lalu. Bukan kita, saya tidak ikut. Ya. Cukup kebodohan itu di masa-masa waktu menerima suntikan itu. Karena tuntutan pekerjaanmu. Karena tuntutan daripada engkau mau melakukan ini dan itu. Engkau pun terlibat dan menerima apa yang tidak engkau ketahui efeknya dan tujuannya. Jadi ini pun tuntutan demi tuntutan akan diberikan. Makanya Elohim berfirman, seharusnya seluruh umat sudah harus keluar dari masa perbudakan. Artinya keluar dari pekerjaan yang mengikatmu. Jadilah owner. Ya. Engkau harus mandiri. Supaya engkau tidak terlibat dan terikat dengan apa yang sudah mereka rancangkan. Dan ini saya akan semakin berdoa lagi. Apa sih sebenarnya tujuan mereka? Karena banyak loh yang tertutup, ya. DNA yang mereka ambil itu untuk apa? Sampai sekarang itu tertutup. Nah, scan wajahmu itu untuk apa? Dan Elohim berfirman itu tidak baik. Jadi jangan ikutkan. Kalau engkau harus dipecat karena itu, ini masanya. Saya pernah katakan, kalau masa COVID itu, masa vaksin itu hanya pintu gerbang, hanya simulasi. Wujud nyata belum tiba. Karena kalau tiba wujud nyata, kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa membeli dan menjual. Jadi ini masanya. Semua harus dilepas. Kalau memang mengikuti peraturan-peraturan atau tuntutan seperti yang dikatakan oleh Elohim, ya. Baik. Jadi apa yang harus dilakukan Bu Eni? Hidup mandiri. Bagaimana caranya? Sudah, jadi owner. Owner apa? Pikirkan segala sesuatu untuk masa depan tanpa engkau terlibat dengan segala peraturan dunia. Hidup mandiri, hidup survive. Ya. Di sini yang penting asalkan cukup makan dan pakaian, itu yang perlu engkau pikirkan. Bukan untuk menambah-nambah harta dunia lagi. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk menambah-nambah itu semua. Karena tidak ada gunanya lagi. Karena zaman Nuh sedang terjadi. Ingat, kedatangannya diumpamakan dengan zaman Nuh. Di zaman Nuh itu dunia kan berjalan biasa saja. Bukannya ada tanda-tanda yang aneh. Di hari hanya baru hujan turun 40 hari 40 malam. Tapi sebelum itu, waktu Nuh mempersiapkan, adakah tanda-tanda yang ganjil? Tidak ada. Namun Elohim memperingatkan melalui Nuh, tetapi mereka menganggap Nuh gila. Jadi sekarang juga zaman itu terjadi. Ya. Sekarang juga masa-masa itu nyata. Tanda-tanda seperti yang kau pikirkan tidak ada, saudara. Ini hujan. Kalau sekiranya nanti tanggung ini, saya akan tetap lanjut di live streaming besok. Ya, tidak usah masih terang. Jadi kalau nanti putus, ini penting untuk saudara ketahui. Intinya kalau jaringan putus, saya akan lanjut besok. Ya, saya akan tetap live. Nah, karena di sini kalau hujan, biasanya lambat laun jaringan hilang. Nah, ingat, ini zaman Nuh. Jadi semua berjalan biasa saja. Namun, bagaimana kita tahu kalau ini zaman Nuh? Lihat dari musimnya, lihat dari keadaan zaman, ya. Nah, yang kedua, Elohim berfirman, baru kali ini sangat nyata dikatakan, jauhi barcode, ya. Jauhi barcode. Nah, barcode apa? Barcode yang banyak dipakai saat ini, yang dimana ada kotak 3 itu, 666. Karena saya juga waktu ngisi minyak Pertalite waktu di Kupang, Elohim sampaikan jauhi.
tanda itu. Di sini saya semakin yakin kalau barcode inilah nantinya yang akan dikembangkan, yang akan menjadi tanda bilangan di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Ya. Nah, dikatakan di sini. Kasih ini aja Pak, kasih ganjel Pak. Ini anginnya kencang. Nah, dikatakan Elohim menjelaskan. Saya bertanya, kenapa? Saya mau secara detail. Elohim berfirman kalau barcode itu adalah suatu tanda yang akan digunakan nantinya. Barcode itu adalah suatu tanda yang akan digunakan. Ditutup nanti tiba-tiba pong. Nah, oke. Kita tetap fokus. Barcode itu adalah suatu tanda yang akan digunakan nantinya, akan diberikan kepada semua umat manusia, di mana tidak seorang pun bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Jadi pengembangannya di dalam barcode. Nah, seperti apa dan bagaimana nanti? Ya, kita tidak tahu. Apakah itu akan menjadi satu alat yang dimasukkan ke dalam tubuh, atau dijadikan seperti tato, atau dijadikan seperti kartu atau aplikasi, kita tidak tahu. Intinya, ya, itulah yang akan dipakai, ya. Dan itulah yang akan dipakai sebagai alat transaksi membeli dan menjual. Yang ketiga, perluas wilayahmu. Nah, di sini tadi saya juga bertanya, apa artinya perluas wilayah? Ya, di sini Elohim berfirman, artinya untuk mempersiapkan segala keperluan akan hidup yang masih berjalan, tanpa bergantung kepada tanda yang mengikat segala peraturan yang akan diberlakukan di bumi ini. Jadi, si barcode itu tadi akan menjadi tanda yang mengikat segala peraturan-peraturan yang akan diberlakukan. Jadi dengan kata lain, segala peraturan nantinya akan kembali memakai barcode, bukan kembali, memang sudah memakai barcode, ya. Jadi peraturan apapun, baik engkau membuat sertifikat, baik engkau membeli dan menjual, barcode itu akan ada. Nah, jadi kenapa kita diperintahkan untuk memperluas wilayah, untuk mempersiapkan, ya, persiapan untuk segala kebutuhan keperluan hidup kita selama dunia masih berjalan. Karena kalau kita ketemu di tanda bilangan itu, apa yang harus kita perbuat? Tanpa hidup mandiri, tanpa pangan mandiri, maka engkau akan terjerat kepada sistem itu. Coba, bagaimana kalau engkau kelaparan? Sementara segala sesuatu bisa kita beli dan jual hanya dengan tanda itu, ya. Jadi perluas wilayahmu, artinya perluas tempat di mana engkau bisa mempersiapkan bahan makananmu, alias buka ladang, ya, itu. Keempat, jauhi pemberian sosial yang mengikatmu. Sampai sejauh ini loh, Elohim bukakan. Apa itu? Berupa bantuan sosial, ya, alias bansos. Jadi saya mengingat beberapa waktu lalu Elohim berfirman, jangan menerima sumbangan-sumbangan yang akan mengikat. Nah, jadi di sini Elohim jabarkan bantuan-bantuan yang diberikan akan tetapi membuat bantuan-bantuan yang diberikan akan tetapi membuat umat manusia terikat untuk menerima
tanda yang akan diberikan kepada semua umat manusia. Nah, saya jelaskan. Karena nanti bantuan-bantuan ini yang diberikan baik dari pemerintah atau manapun akan tetap dihubungkan dengan barcode. Ya, kita tidak tahu nanti setiap yang menerima bantuan kan harus ada kupon, dan kupon itu pakai barcode. Kalau sudah seperti itu, selesaikan ya. Dan ini saya tiba-tiba diingatkan, gereja-gereja yang membuat peraturan untuk memberikan persembahan dengan pakai barcode, saya sampaikan di sini dan saya nyatakan kalau bertobatlah saudara. Karena Elohim tidak berkenan engkau memakai tanda itu untuk segala persembahan yang diberikan oleh jemaatmu untuk pengembangan pelayanan. Ya, itu yang disampaikan oleh Elohim dan aku harus menyampaikan kepadamu. Sekalipun aku harus menghadapi engkau, saya hanya mempertahankan apa yang disampaikan oleh Elohim kepadamu. Karena ini adalah hutangku. Karena kalau Elohim telah berfirman namun aku tidak menyampaikan kepadamu, maka tiba harinya nanti saya akan dituntut pertanggungan jawab atas nyawamu daripada aku akan dituntut. Ya. Jadi selama saya masih hidup, saya harus menyampaikan apa yang Elohim sampaikan. Ya. Jadi jangan pernah mempergunakan barcode yang sudah disebut sebagai pintu gerbang atau alat. Ya. Tanda bilangan tersebut jangan pakai itu di dalam gereja. Ya, heran saya. Gereja banyak membayar persepuluhan, membayar persembahan itu harus pakai QRIS. Jauhi, ya, jauhi. Dan umat yang masih beribadah di tempat yang mempergunakan seperti itu, kalau memang engkau mau memberkati gerejamu, saranku pakai itu nih. Jangan pakai QRIS. Kalau mereka tidak terima, sumbangkan ke fakir miskin dan janda-janda. Masih banyak yang membutuhkan. Ya, banyak yang membutuhkan. Nah, karena kewajiban gak itu. Kalau kita berbicara tentang persembahan, itu kita masuk ke dalam penggenapan, saudara. Ya. Nah, persembahan itu berbicara apa? Dahulu persembahan itu berbicara segala sesuatu yang diberikan untuk menghapus dosa, dan persepuluhan itu adalah kewajiban yang diberikan oleh jemaat. Namun di dalam penggenapan udah panjang ceritanya. Jadi sebenarnya kita tidak dituntut atau dipaksakan, karena yang Elohim mau adalah penyembahanmu yang sesungguhnya, persembahanmu yang sesungguhnya, yaitu tubuh, roh dan jiwa. Ya, jadi kalau gerejamu sudah pakai barcode, sudah banyak fakir miskin, doa mereka akan besar. Jiwa mereka akan datang kepada Elohim. Bapak, berkatilah anakmu itu telah memberkati kami. Itu jiwa mereka akan datang kepada Elohim sehingga engkau akan terberkati. Ya, gereja-gereja besar sekarang sudah kaya raya. Menara Babel jadinya nanti yang akan dibangun. Ya, jadi untuk zaman ini saya katakan, bantu fakir miskin, janda-janda, ya, pelayanan-pelayanan kecil itu bantu dengan persembahan. Kalau memang ditolak di gereja. Oke, sekarang nomor berapa? 5. Yang kelima, bangun hubungan yang erat di antara sesamamu, umat yang seiman, dan saling mengerti hal-hal yang akan datang. Nah, kenapa di hari-hari terakhir ini kita dikatakan untuk membangun hubungan yang erat dengan saudara seiman? Ya, supaya setiap umat manusia yang menolak akan tanda tersebut saling menopang dan menguatkan dan teguh berdiri di dalam iman, supaya di hari-hari terakhir itu, ya, di saat tanda bilangan itu dinyatakan dan kita pun disingkirkan, kita pun diasingkan, ya, di sana kita saling menguatkan dan saling meneguhkan, supaya iman kita teguh di saat penganiayaan itu pun menerpa kita. Di saat kita dijauhkan, kita pun semakin teguh iman kita dan tidak terombang-ambingkan. Jadi harus ada komunitas, ya, ada komunitas. Jadi usahakan cari komunitas-komunitas yang bisa meneguhkan imanmu,
supaya engkau kuat dan ada yang meneguhkan di saat pencobaan itu menerpa. Keenam, perkuat pondasimu, yaitu firman yang hidup. Nah, pondasi apa? Keteguhan kita berdiri di dalam iman. Jadi kita harus memiliki perlengkapan persenjataan rohani, ya. Kenapa kita harus memperkuat pondasi kita? Sebab firmanlah, kenapa pondasi kita itu adalah firman, ya? Sebab firmanlah yang mampu memberikan kekuatan bagi setiap umat manusia di saat malapetaka dan kesusahan melanda seluruh bumi. Jadi emas dan permata, emas serta perak tidak akan mampu untuk menyelamatkanmu saat malapetaka itu terjadi. Tetapi apa yang bisa menyelamatkanmu, yaitu firman yang engkau hidupi, yang akan menghidupi hidupmu. Miliki perlengkapan persenjataan rohani. Nah, dikatakan di dalam Efesus yang ke-6 tadi, ayat yang ke-14. Jadi, berdirilah tegak. Saya ambil ayat 13 dulu ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju dirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaanmu pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dan aku di sini saya mintakan kepada saudara doaku terhadapmu, ya. Nah, aku di sini adalah Paulus, ya, kata aku di sini adalah Paulus. Dan sekarang saya membacakannya. Aku di sini, izinkanlah itu menjadi diriku, supaya dengan keberanian juga saya tetap berdiri untuk menyampaikan kebenaran. Baik, itu semua dalam diriku. Nah, sekarang yang ke-7, ya, yang kedua itu. Oke, baik. Yang ke-7, sungguh-sungguhlah hidup di dalam aku. Suara saya masih kedengaran? Cek, suara saya masih kedengaran karena aku sudah teriak itu, ya. Kedengaran, oke, baik. Saya perdekat ke handphone, ya. Yang ke-7, sungguh-sungguhlah hidup di dalam aku. Nah, kenapa Elohim berfirman supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia? Elohim menemukan banyak orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Dan teramat sangat penting di zaman ini kita hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, supaya kita mampu mengadakan perlawanan kepada pekerjaan iblis. Sebab hari-hari ini akan semakin sulit. Ini adalah hari yang susah, ya. Sungguh hidup di dalam aku, firman Elohim, ya. Sungguh hidup di dalam aku, Elohim pula, yang
kerajaan Samaim, kerajaan sorga. Jadi tidak ada gunanya kita mempertahankan dunia ini. Jadi saatnya fokus hidup yang sesungguhnya, yaitu kerajaan Samaim, kerajaan sorga. Nah, untuk memperolehnya, maka kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Elohim. Yang kedelapan, ini yang paling sulit saudara lakukan, ya. Dan sesungguhnya ini polemik yang sangat berat dan besar. Dan sesungguhnya ini peringatan yang sangat keras bagi saudara, ya. Karena ini berulang-ulang dibukakan, yaitu apa? Jauhi perkotaan. Berulang kali Elohim selalu mengingatkan kita untuk menjauhi perkotaan. Kenapa? Sebab segala peraturan, segala kesusahan, kesulitan, perang, sampar dan kelaparan akan besar. Maka keluarlah dari perkotaan, agar sekiranya engkau luput dari kesesatan yang akan melanda seluruh bumi, yang juga menimpa perkotaan yang akan terlebih besar. Bukan saya katakan pencobaan itu tidak ada di gunung-gunung, tidak ada di pedesaan, ada. Pencobaan itu menerpa seluruh bumi. Hanya ada takarannya. Takaran-takaran pencobaan itu di perkotaan itu akan besar, sehingga akan memudahkanmu untuk menerima tanda bilangan. Karena kalau di kota, engkau bayar listrik, engkau beli beras, apa lagi? Beli air, ya. Nah, ini hal-hal yang utama untuk makanan dan minumanmu. Nah, bagaimana engkau menghasilkannya tanpa engkau membeli? Kalau memang engkau tinggal di perkotaan, sementara masa itu akan memaksamu untuk hidup mandiri. Nah, kalau engkau tidak keluar dari perkotaan, bagaimana engkau mampu bertahan? Yang ada mati koyo. Ya. Jadi selagi masih ada waktu yang diberikan oleh Elohim memperingatkanmu, persiapkan diri. Ada orang yang berkata kepada saya, kalau semua taat seperti yang ini bilang, maka hutan itu pun akan tidak cukup untuk semua umat manusia. Saya katakan, perkaranya berapa orangkah yang taat? Dan lihat, saya jamin 100%, bahkan sampai kedatangan Elohim pun akan banyak daerah-daerah pedesaan dan gunung-gunung yang tidak akan terisi. Artinya lebih banyak masih yang tersisa, saudara. Ya. Nah, jadi alokasikan semua danamu saat ini. Beli perladangan, tanam bahan panganmu, tanam apa yang bisa untuk persediaan panganmu di saat engkau tidak menerima tanda bilangan itu. Ya, keluar dari perkotaan, karena kelaparan akan besar di sana. Kenapa? Karena orang itu terikat dengan sistem. Namanya perkotaan yang ada rumah-rumah, kota-kota semua, di mana ladang. Ya, jadi orang terlibat dengan membeli. Sekalipun engkau memiliki banyak harta, kalau sistem itu sudah diberlakukan, bagaimana engkau mampu bertahan? Apa iya engkau akan stok beras, stok dan lain-lain? Seberapa lamakah itu bertahan, saudara? Tapi buatlah stokmu untuk saat ini di lahan. Tanam singkong, tanam ubi, tanam pisang, tanam apapun yang bisa mengenyangkan sebagai persiapan supaya nanti engkau tidak terjebak di dalam tidak bisa membeli dan menjual itu. Saya katakan sungguh Elohim dahsyat dan luar biasa. Karena berulang kali diingatkan di saudara, dan berulang kali saudara pun, iya Bu, iya Bapak, tapi tidak melakukannya. Namun itulah baiknya Elohim itu. Dia tetap sabar untuk memberikan peringatan kepada saudara dan saya. Bukan saya katakan saya sudah mempersiapkan saudara. Ladangnya yang masih siap, tananannya belum. Ya. Nah, jadi engkau yang memang
mempercayakan Elohim dengan materi saat ini, sudah gantikan itu. Saya tidak meminta uang itu, ya. Yang saya katakan, gantikan itu, beli perladanganmu, dan itu untuk kebutuhanmu, bukan untuk kebutuhan Ibu Heni. Ladang Ibu Heni sudah ada, tinggal nanti memikirkan untuk bibit saja sama pupuk itu saja, dan pupuknya pun harus organik, karena kita harus siap, tidak bisa membeli dan menjual, ya. Nah, ini siapa saudara yang mau kami bina, kami tetap siap untuk membina, ya. Nah, karena ini saya miris, saya mengikuti beberapa grup. Di dalam grup ada yang membuat seminar persiapan untuk mempersiapkan survive ini, ya. Ditarik biaya, ya. Ibu Heni menjelaskannya dengan cuma-cuma, karena kasih anugerah Elohim cuma-cuma. Asalkan engkau mau, itu saja, ya. Asalkan engkau mau, kami akan mengajari bagaimana dan apa yang harus engkau persiapkan, mempersiapkan masa-masa itu, ya. Kami tetap terbuka untuk hal itu. Nah, untuk minggu depan, mungkin 1 atau 2 minggu lagi, saatnya saya harus beranjak lagi dari tempat ini dan akan pergi lagi. Saya tidak tahu akan bisa live atau tidak. Intinya tetap hubungi saya di nomor saya, ya. Nah, saya akan tetap menuntut saudara dan tidak menutup kemungkinan kalau saudara meminta saya untuk datang ke wilayahmu untuk melihat dan untuk memberitahukan apa yang harus mempersiapkan di sana, saya pun siap, ya. Nah, karena itu tugasku sepertinya di hari-hari terakhir ini. Karena ini sudah penghujung. Saya sepertinya hanya akan mengajarimu apa yang harus engkau perlengkapi dan persiapkan secara jasmani dan rohani. Nah, itu tugas saya dan harus saya kerjakan selama masih ada waktu sebelum si scan ini berjalan, ya. Karena saya tidak akan bergerak. Kalau sudah nanti scan di bandara, saya tidak akan berangkat. Jadi sebelum scan saya mau bergerak dulu, ya. Baik. Demikianlah saudara, 8 hal yang Elohim bukakan bagi kita untuk kita terapkan dan untuk kita renungkan dan untuk kita kerjakan, ya. Jangan ditunda lagi. Saya akan baca ulang. Elohim berfirman, akulah Yahushua. Jadi ingat, namanya adalah Yahushua. Jadi ada kata Yahnya yang menandakan dia adalah Tuhan. Dia adalah Elohim, ya. Akulah Yahushua. Berbahagialah orang-orang yang berpaut di dalam namaku. Akulah Yahweh yang memberikan kehidupan. Di dalammu aku berfirman, perbuatlah seluruh firmanku yang kutuliskan dan kuberikan kepadamu. Firmannya telah dituliskan dan diberikan kepada kita di dalam kitab yang telah dipercayakan kepada kita. Seharusnya umat manusia sudah keluar dari masa perbudakan. Jauhi barcode, perluas wilayahmu, jauhi pemberian sosial yang mengikatmu, bangun hubungan yang erat di antara sesamamu, umat yang seiman, dan saling mengerti hal-hal yang akan datang. Perkuat pondasimu, yaitu firman yang hidup. Sungguh-sungguhlah hidup di dalam aku, jauhi perkotaan. Nah, barusan saya diingatkan lagi tentang nomor 4, jauhi pemberian. Oke, di sini saya sampaikan kepadamu, segala apa yang gratis, baik itu makanan, ya, sekalipun itu dikatakan begitu, saran saya, berhikmatlah. Beberapa hari lalu saya terima telepon dari salah seorang saudara kita. Ternyata dia memiliki catatan tahun 2014 atau 13 kalau nggak salah, ya. Nah, di dalam catatannya itu ternyata dia telah menuliskan makanan gratis. Nah, makanan gratis ini adalah agenda dari antikris atau anti Hamasya. Dan dari awal sejak itu dibukakan, hati ini bertentangan karena saya tahu ini ada tujuan, ya. Jadi anak-anakmu siapapun, saran saya sampaikan untuk ditolak, ya. Nah, segala sesuatu kami telah beritahukan kepada saudara di seminar. Semua sudah dibukakan kalau saudara tidak ngantuk saat itu, ya. Dan kalau saudara menyimak
dari awal sampai akhir kita seminar, apa yang terjadi di zaman ini, baik itu tentang segala peraturan dan bencana dan apa yang hal yang sudah dicanangkan, itu sudah kami bukakan, saudara. Ya, makanya sekarang kami tinggal menonton saja. Herannya saya, banyak orang yang ikut seminar bertanya-tanya, Bu, begini-begini. Saya hanya katakan berarti ibu tidur di saat seminar. Karena tentang absent price juga itu sudah ada kami bukakan. Ya, nah tentang hal-hal yang terjadi yang akan datang sudah kami bukakan. Tidak ada lagi. Ya, di sana semua sudah dibukakan. Nah, kalau saudara masih memerlukan bukunya, dan tolong saya diingatkan ya, orang-orang yang sudah memesan buku, yang sudah mengirimkan biaya ongkos kirimnya, tolong saya diingatkan ya, karena itu hutang saya. Tetapi kan kadang saking banyaknya ya, saya kadang tidak ingat. Baik engkau yang memberikan ongkos kirim dan yang tidak, tolong saya diingatkan untuk saat kami bisa mencetak kembali dan mengirimkan kembali kepada saudara ya, supaya jangan ada dosa di dalam hatimu. Saya sudah kirim ongkos kirim tetapi tidak dikirim. Kadang saya tidak tahu karena nama-nama itu kan jauh di bawah dan SMS masuk setiap hari banyak ya. Jadi bagi yang orang yang masih membutuhkan bukunya untuk dibaca ulang atau untuk dibagikan, bisa telepon saya atau chat saya untuk kami kirimkan kembali ya. Dan ini saya akan bergerak dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Mohon kabar-kabar dari saudara ya, siapapun saudara yang mau dituntun, kami siap melangkah. Karena saya tidak akan menutup langkah saya kemanapun Elohim akan gerakkan. Tetap berjuang saudara, tetap berjuang, tetap teguh di dalam iman, sungguh-sungguh hidup di dalam Elohim ya. Dan jangan pernah mengikatkan hidupmu dengan segala peraturan-peraturan yang memisahkanmu dari dunia ini ya. Nah, baik, kita akan tutup ibadah kita. Biarlah menjadi perenungan bagi kita, di mana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat. Yehezkiel pasal 7. Kesudahan Yerusalem tiba. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu, dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru-hara, bukan tembik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera, aku akan mencurahkan amarahku atasmu, dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu, akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruk, kekerasan bersimahara jalilah yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka, maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhabus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira, dan biarlah si penjual jangan berduka cita.
karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka, dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Tiuplah sangkakala, dan sediakanlah segala sesuatu. Tetapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung, seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang, masing-masing karena kesalahannya sendiri. Semua tangan terkulai, dan semua orang terkencing ketakutan. Mereka akan mengenakan kain kabung, kekejutan akan meliputi mereka. Semuanya akan kehilangan muka, dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan. Perak mereka akan dicampakkan keluar, dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu, mereka membuat patung-patungnya yang keji, dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing, dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya, serta memusnahkannya. Sebab negeri itu penuh hutang darah, dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Ketakutan datang, dan mereka mencari keselamatan. Tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Raja akan berkabung, dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan,